Bahkan bisa jadi PKPT IPNU itu kan juga organ ekstra ya. Nah, iya kan? Iya. Nah, kalau mau ikut PKPT IPNU, ya silakan keluar saja dari PMI gitu. Ditanyakan mengapa kemudian Mahbub itu diangkat sebagai seorang ketua pertama padahal dia juga tidak hadir pada waktu pengangkatan itu. Itu pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Abah. Bisa nanti lihat video yang dibuat oleh Mas Dwi Winarno ya. Iya, Mas Dwi Winarno, ada video dokumenter soal Mahbub Junaidi 30 menit mungkin di YouTube. Itu alamannya saya lupa, nanti bisa dicari. Nah, itu beliau menggarap soal Mahbub Junaidi, dan salah satunya ada yang salah satu pendiri juga menyampaikan kenapa harus Mahbub Junaidi menjadi seorang ketua umum PMI pertama. Nah, terlepas dari beliau adalah orang HMI, ya kan? Jadi orang HMI itu kan banyak menghasilkan tokoh, kita mau tidak mau juga harus mengakui itu. Mereka mengklaim bahwa pendiri PMI atau ketua umum PMI pertama Mahbub Junaidi juga orang HMI. Terus Fahri Hamzah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, juga hasil dari HMI karena Fahri Hamzah juga pernah HMI. Terus Amin Rais itu juga HMI, bener Mas ya? Bener ya? Amin Rais HMI ya ini. Nah, itu juga salah satu pendiri IMM kayaknya. Nah, itu beliau mengklaim semua organ yang didirikan selain ini ya, GMNI, PMKRI dan Hikmah Budi dan yang non Islam itu hasil dari didikan orang HMI. Terlepas dari itu, bagi saya Mahbub Junaidi memang layak menjadi seorang ketua umum PMI. Yang berkaitan dengan Mahbub Junaidi itu mundur atau tidak, saya belum menemukan pastinya, menemukan surat pengunduran diri Mahbub Junaidi mundur dari HMI begitu. Tapi kalau beliau itu mundur dari kepengurusannya, itu saya pernah mendapatkan langsung dari Mas Fauzan, insya Allah itu beliau mundur dari kepengurusan. Tapi kalau mundur dari HMI-nya, saya tidak mendapatkan bukti otentiknya. Tapi jadi ini sekedar ini ya, cerita saja. Orang-orang kita, orang-orang PMI itu banyak juga yang mendobel PMI dan HMI. PMI dan HMI banyak yang mendobel karena untuk mengakui di kala 1960-an dan PMI baru berdiri begitu, untuk mengakui bahwa dirinya PMI itu harus punya keberanian dulu, harus punya mental dulu, karena ya kira-kira masih minoritas lah. Bisa jadi di-cut sana sini ketika dia di dunia kerjaan atau di dunia profesional begitu. Mas Prof Haris pun pernah menyatakan begini, saya dulu ikut PMI itu dihina sama orang-orang karena ngapain ikut PMI, wong PMI minoritas, mau jadi apa kamu ikut PMI, katanya begitu. Prof Haris dibilang begitu, Rektor UIN. Nah, tapi beliau hakul yakin saja. Jadi beliau hanya ya yakin saja karena PMI itu kan yang anggota-anggota barunya ini kan kebanyakan menengah ke bawah begitu. Dan saya bagian dari itu. Nah, saya bagian dari itu. Nah, saya hanya yakin saja bahwa PMI bisa mengantarkan saya. Sekarang akhirnya jadi rektor kan begitu. Dia menyampaikan begitu. Jadi dihina ketika ikut PMI. Bahkan senior-senior kita juga banyak yang ikut HMI dan PMI karena senior. Jadi ada salah satu senior itu saya baru
baru sadar kalau dia akhirnya menyampaikan, saya PMI, tapi saya juga dulu HMI, saya ikut dua-duanya gitu. Tapi loyalitas terhadap ke-PMI-an beliau atau loyalitas PMI terhadap PMI itu sangat loyal beliau kepada kita gitu. Mungkin identitasnya karena dianggapnya dulu HMI dan PMI itu ya sama-sama Nahdien begitu, sama saja gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah sangat jelas, kalau hari ini ikut PMI ya silahkan ikut PMI, tapi kalau mau ikut HMI ataupun organ ekstra yang lain ya silahkan keluar dari PMI gitu. Kalau mau ikut HMI, bahkan bisa jadi PKPT IPNU itu kan juga organ ekstra ya. Iya kan? Iya. Nah, kalau mau ikut PKPT IPNU ya silakan keluar saja dari PMI gitu. Nah, itu bisa jadi begitu loh. Nah, ya itu saya dulu mengatakan begitu ketika ketua komisariat. Kalau mau ikut PKPT IPNU silahkan keluar dari PMI karena IPNU juga bagian dari organ ekstra. Saya bilang begitu. Tapi ya ada yang menyatakan saya mau ikut PKPT itu sebagai intelnya PMI Pak gitu. Untuk menguasai menjadi ketua IPNU-nya ya bisa jadi ya monggo lah gitu kan. Ya itu saja kalau bahas soal Mahfuz Junaidi dan ketua umum, mungkin bisa ditambahkan Mas Win. Ini saya akan biasanya belak-belakan saya beberapa yang bisa saya jawab, saya tanggapi Mas Reza. Sebelum saya lebih akan menyampaikan beberapa bukan ikannya tapi kayak pancing saja. Jadi yang diterangkan atau yang tanggapan dari sahabat radio tadi itu adalah dalam konteks kalau di hadis itu ada namanya hadis riwayat. Nah, dia pakai riwayat tadi. Ruyaan Faizan Alfas, ruyaan gitu ya. Itu menjadi tradisi sendiri kalau itu bisa mencari alasan kenapa sudah di organ lain kok masuknya. Tapi ingat, selain riwayat juga ada biroya, pendekatan lain. Nah, kalau riwayatnya ya silakan komitmen dengan penelusuran, baik sumber-sumber teks, sumber-sumber yang masih hidup, yang pernah misalnya terdekat sama Tolha Mansur, kakaknya pendiri Unisma. Digali tidak apa itu riwayat-riwayat itu. Kalau memang kita serius untuk benar-benar menghadirkan maksudnya itu. Yang dari Mas Fauzan misalnya sempat beberapa ini ya digali terus ke siapa. Itu cara pertama. Cara diroyah yang cara lain adalah dengan cara saya pengen menekankan gini. Kebetulan ada ini Fatul lagi. Dalam konteks Fatul lagi garap dia garap hermeneutik ya, filsafat hermeneutik. Kalau riwayat tadi mencari horizon atau cakrawala atau bahasa sampai konteks lah gitu ya. Cakrawala Mahfuz zaman itu. Nah, kita nggak boleh satu riwayat atau satu konteks yang kita hadirkan. Cara yang lain adalah berusaha untuk melengkapi horizon tadi. Jangan pakai menghakimi sesuatu. Saya kalau sudah pakai itu jangan tergesa-gesa menghakimi sesuatu itu yang dengan gagasan kita, dengan apa yang kita alami. Bisa jadi case-nya sama, tetapi makna di balik itu berbeda. Saya mau mengatakan bahwa contoh misalnya Mas Horizon itu benar serupakah atau sama persiskah konteks
Omek pada waktu itu. Pertama yang menurut saya harus dijawab gerakan pembentukan. Saya kira itu contoh kecil, tapi Indonesia punya contoh banyak. Bung Tomo dari mana perubahannya? Dari kampus ya, sangat berarti separuh. Satu lagi sampai separuh muda ya.